Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang salah satu zat paling keren di dunia biokimia, yaitu enzim. Yang akan disampaikan oleh kami kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Mary Safrina dari kelas A, Leris Putri Utami Ninang dari kelas A, Rinanda Febrica dari kelas B, Riza Ayu Putriani dari kelas B, dan Puja Septi Pertiwi dari kelas B. Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir, kok makanan yang kita makan bisa berubah jadi energi? Atau kenapa luka di kulit bisa sembuh sendiri? Dan tubuh kita bisa tetap bekerja tanpa berhenti setiap hari. Nah, semua itu ternyata karena ada pahlawan kecil di dalam tubuh kita yang kerjanya luar biasa cepat dan teratur. Mereka nggak kelihatan, tapi tanpa mereka, tubuh kita nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Zat hebat itu namanya enzim, si katalis alami yang jadi kunci dari hampir semua proses kehidupan. Yuk, kita kenalan lebih dalam dengan enzim, biar kita tahu betapa hebatnya ciptaan Allah yang satu ini. Apa sih itu enzim? Enzim itu bisa dibilang katalis alami dalam tubuh. Artinya, enzim membantu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam prosesnya. Kalau nggak ada enzim, reaksi di dalam tubuh kita bakal berjalan sangat lambat, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jadi, enzim itu yang membantu memastikan semua proses kimia dalam tubuh berjalan cepat dan efisien. Contohnya, enzim amilase di air liur membantu memecah karbohidrat seperti nasi atau roti menjadi gula sederhana. Ada juga lipase yang menguraikan lemak dan pepsin yang memecah protein di lambung. Ciri-ciri enzim. Enzim punya beberapa sifat penting nih. Pertama, enzim itu sangat spesifik. Mereka cuma bisa bekerja pada satu jenis zat tertentu yang disebut substrat. Misalnya, enzim sukrase hanya bisa memecah gula sukrosa, bukan yang lain. Kedua, enzim nggak bisa ikut habis dalam reaksi. Setelah selesai bekerja, dia bisa dipakai lagi. Ketiga, enzim bekerja paling baik pada suhu dan pH tertentu, biasanya sekitar 30 derajat Celcius dan pH netral, seperti kondisi tubuh kita. Cara kerja enzim. Gimana sih cara kerja enzim itu? Bayangkan ada gembok dan kunci. Gemboknya itu enzim dan kuncinya adalah substrat. Kalau bentuknya cocok, berarti reaksi ini bisa terjadi. Sebaliknya, kalau bentuknya tidak cocok, reaksinya tidak bisa terjadi. Teori ini biasa disebut dengan lock and key teori. Tapi, para ilmuwan juga punya teori baru namanya induced fit theory. Menurut teori ini, enzim itu bisa sedikit menyesuaikan bentuknya supaya bisa pas dengan substrat seperti sarung tangan yang menyesuaikan dengan tangan kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kerja enzim, antara lain. Yang pertama, suhu. Kalau terlalu panas, enzim bisa rusak atau denaturasi. Kedua, pH. Kalau terlalu asam atau basah, kerja enzim bisa terganggu. Ketiga, konsentrasi substrat dan enzim. Semakin banyak substrat, makin cepat reaksinya sampai batas tertentu. Dan ada juga inhibitor, yaitu zat yang bisa menghambat kerja enzim. Jenis-jenis enzim berdasarkan reaksinya. Enzim dibagi menjadi 6 kelompok besar. Yang pertama, oksidoreduktase untuk reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua, transferase memindahkan gugus kimia. Yang ketiga, hidrolase memecah senyawa dengan air. Yang keempat, liase memutus ikatan tanpa air. Yang kelima, isomerase mengubah bentuk isomer suatu senyawa. Yang keenam, ligase menggabungkan dua molekul. Contohnya, enzim amilase memecah pati, enzim lipase memecah lemak, enzim DNA ligase menyambung potongan DNA dan bioteknologi. Manfaat enzim dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, enzim nggak cuma bekerja di dalam tubuh loh. Dalam industri, enzim juga banyak manfaat. Di industri makanan, enzim dipakai untuk membuat keju, roti, dan sirup glukosa.
Di industri deterjen, enzim membantu menguraikan noda lemak dan protein di pakaian. Bahkan, di dunia kesehatan, enzim dipakai dalam tes darah atau untuk membuat obat-obatan. Enzim dalam pandangan Islam. Teman-teman, setelah kita memahami peran enzim dalam tubuh manusia, kita bisa melihat bahwa ternyata ilmu biokimia juga menunjukkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, di dalam tubuh kita ada ribuan enzim yang bekerja setiap detik tanpa kita sadari. Masing-masing enzim punya tugas dan fungsi yang sangat spesifik. Semuanya teratur dan saling mendukung agar tubuh kita tetap hidup dan sehat. Nah, keteraturan luar biasa ini sebenarnya sudah digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu kami jadikan tulang belulang, lalu kami bungkus tulang itu dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat ini menggambarkan bagaimana proses penciptaan manusia berlangsung, bertahap, dan sangat teratur. Kalau kita lihat dari sisi biokimia, proses ini melibatkan banyak sekali reaksi kimia di dalam tubuh, mulai dari pembentukan sel, jaringan, hingga organ, yang semuanya diperantarai oleh enzim. Jadi, setiap tahap kehidupan manusia adalah hasil dari kerja enzim yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Simpulan, dari pembelajaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa enzim adalah katalis alami yang berperan sangat penting dalam setiap proses kehidupan. Enzim mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut habis bekerja secara efektif pada substrat tertentu dan memiliki kondisi kerja optimal pada suhu serta pH tertentu. Selain berperan dalam tubuh, enzim juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri, mulai dari makanan, deterjen, hingga kesehatan. Nah teman-teman, demikianlah tadi penjelasan tentang enzim dari kami kelompok 2. Semoga bermanfaat.